Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada yang senantiasa mengikuti dari kajian saya yaitu tentang kepribadian Rasulullah SAW, yang mana saat ini kita sudah memasuki tentang kehidupan Rasulullah SAW. Kurang lebihnya kemarin kita sudah membahas beberapa hadis tentang kehidupan Rasulullah SAW. Tentunya bagaimana diceritakan tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, beliau telah mempertahankan kehidupannya di dalam memperjuangkan agama, meninggikan lillahi kalimatillah. Mereka bahkan makan sebagaimana tidak layak ataupun tidak pantasnya dimakan oleh manusia itu sendiri. Ia makan daun-daunan yang tentu daunan tersebut dengan masa yang begitu panjang, daun-daun yang berduri yang menyebabkan dari bibir mereka luka-luka. Bahkan di dalam suatu kisah juga dikatakan akan mengeluarkan kotoran pun bagaikan kotoran hewan berwarna hijau, di dalam suatu kisah tentang para sahabat. Dan kemudian juga kita sudah mendengarkan juga hadis tentang orang-orang yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menyebarkan lillahi kalimatillah, menegakkan Islam, tentunya mengingatkan orang kepada kehidupan yang lebih baik di dalam akhlak yang sempurna, sebagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sini diceritakan mereka juga demikian kehidupan mereka dengan kepahitan hidupnya, dan mereka bahkan terpilih menjadi orang-orang yang terdepan. Maksudnya kalau jika kita mengenal saat ini, mereka menjadi wali kota ataupun gubernur di dalam suatu wilayah. Tentunya dengan pengorbanan ataupun kehidupan mereka yang demikian, mereka tidak meninggalkan dari sifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu sifat wara. Maka bisa dibandingkan dengan mereka mengatakan, nanti kalian bisa membandingkan bagaimana dari wali kotaku ataupun gubernur-gubernur yang kalian saksikan setelah saya. Nah, tentunya sangat-sangat susah kita menemukan seperti mereka. Apalagi sebagaimana Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dengan pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam ilmu dari segala sisi, yang menyebabkan beliau bisa menahan dari suatu fitnah yang diceritakan dalam sebuah hadis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan dari tentang kehidupan Rasulullah SAW, yang mana tentunya hari ini adalah kita menghabiskan hadis tentang kehidupan Rasulullah SAW, akan masuk kepada bab berikutnya di pertemuan berikutnya. Sebelum kita memulai, seperti biasanya kita memulai dengan Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari kajian tentang mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu an telah mengkhabarkan atau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahadun, walaqad udhitu fillah wa ma yu'za ahad, walaqad atat alayya salasuna min baini lailat wa yaumi
wa ma liwali Bilal liwali Bilal ta'amun ya'kuluhu zu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah diberikan yaitu rasa takut kepada Allah, dan tiada seorang pun yang akan memiliki rasa takut sebagaimana takutnya aku kepada Allah. Sungguh aku telah ditimpa cobaan yang begitu berat di jalan Allah, dan tiada seorang pun yang mendapatkan cobaan sebagaimana cobaan yang aku alami. Ini Rasulullah SAW bersabda bahwasanya beliau menyatakan, sungguh tidak akan aku telah diberikan rasa takut kepada Allah, yang tentunya tiada seorang pun yang memiliki rasa takut sebagaimana rasa takutnya Rasulullah SAW. Dan sungguh aku juga ditimpa suatu ujian di jalan Allah ini, yang tentunya tiada seorang pun yang mendapatkan cobaan sebagaimana yang aku alami, yaitu Rasulullah. Sungguh merupakan pengalaman bagiku, yaitu selama 30 hari dan 30 malam, bukan 30 hari aja, namun 30 malam. Aku dan Bilal tidaklah mendapatkan makanan yang pantas untuk dimakan oleh orang yang mana seseorang itu memiliki rongga di dalam perutnya. Tentunya makan yang sangat sulit saat itu. Waktu itu hanyalah memiliki sedikit makanan yang mana disembunyikan di ketiak Bilal. Maksudnya ada kantong yang disembunyikan di bawah ketiak Bilal. Itulah makanan yang dimakan. Tentunya sangat-sangat menipis. Dan itulah ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW di dalam perjuangan di jalan Allah. Rasulullah SAW tidaklah menemukan makanan yang layak dimakan oleh manusia yang memiliki perut. Maksudnya karena begitu di dalam kesulitannya mendapatkan suatu makanan di masa tersebut, masa sulit. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tentunya bisa kita melihat dari kisah ini betapa begitu beratnya Rasulullah SAW menjalani kehidupan ini, namun tidak mengurangi rasa cintanya kepada umatnya, tidak mengurangi rasa perjuangannya yang meridhoi dari kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kisah ini menambah rasa kecintaan kita, menambah rasa ta'zim kita, menambah rasa kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, dan betul-betul kita menghargai suatu warisan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, sehingga layak kita ini dijadikan umat beliau yang pantas beliau pandang nanti di yaumul hisab, di yaumul akhirat, yang mana kita melihat dari penderitaan beliau. Tentu ini bukan penderitaan yang bisa dibayangkan. Begitu beliau menahan dari 30 hari dan 30 malam tidak makan, melainkan sedikit saja yang telah disembunyikan Bilal, sedikit tentunya disembunyikan di bawah ketiak Bilal. Wallahu a'lam. Semoga hal ini menjadikan kita tambah rindu kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Rauf bin Aslam Abu Hatim Al-Basri dari Hamad bin Salamah dari Thabit yang bersumber dari Anas radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, "Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yahtami' indahu khoda'un wala qosa'un wala asa'un min jubzin walahmin illa ala sofaf." Sesungguhnya
pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau baginda Rasulullah SAW tidak pernah terhimpun ataupun maksudnya mempersiapkan kepadanya suatu roti dan daging pada waktu malam, pagi maupun pagi. Maksudnya makanan pagi hari maupun malam hari, waktu makan pagi hari maupun malam hari. Kecuali bila makanan bersama, kecuali bila makan bersama dari para tetamu beliau. Beliau tidak mempersiapkan dari makanan pagi maupun malam hari, kecuali makanan tersebut beliau lakukan adanya para tamu-tamu. Allahu Akbar. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Affan bin Muslim dan Aban bin Yazid al-At'ar dari Qatadah yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naufal bin Ilyas al-Hanzali bercerita, Kana Abdurrahman ibnu Auf lana jalisan wa kana ni'mal jalisu wa innahun qalabu bina zata yaumin hatta iza dakhalna baitahu dakhala faghtasala summa kharaja wa utina bi sahfatin fiha jubzun wa lahm falamma wudi'at baka Abdurrahman faqultu ya Aba Muhammad ma yubkika faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yasbah huwa wa ahlu baitihi min jubzin sa'ir wala arona akhorona liman huwa khairul lana. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf adalah teman dari semajelis kami. Ia bercerita, Abdurrahman bin Auf adalah teman dalam majelis kami. Ia adalah sebaik-baik di dalam teman di dalam masjid, sesama majelis. Pada suatu hari, ia bersama kami pulang dari suatu tempat. Manakala kami masuk ke rumahnya, lalu ia terus masuk dan mandi. Dia mandi langsung karena teman-temannya pun jadi tamu saat itu. Kemudian ia keluar kepada kami, diberikanlah satu piring roti dan satu piring daging. Manakala piring itu ditaruh oleh Abdurrahman bin Auf pun menangis. Dan aku bertanya kepadanya, wahai Abu Muhammad, apakah yang menyebabkan engkau dari menangis? Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Padahal beliau dan keluarganya belum pernah kenyang, walaupun hanya dengan roti syair. Roti syair ini adalah suatu gandum yang tidak selayaknya untuk dikonsumsi oleh manusia, karena dia lebih pantas dimakan oleh keledai. Namun demikian, beliau tidak pernah mengisyaratkan kepada kita supaya menangguhkan suatu yang lebih baik bagi kita. Dan beliau tidak pernah mengajarkan suatu hal yang lebih baik itu untuk ditunda-tunda. Apa yang baik langsung dikerjakan, Masya Allah. Begitulah ketakwaan dan keimanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang telah membentuk dari santri-santri. Begitulah yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, sebagaimana beliau adalah santrinya Rasulullah SAW, telah terbentuk di dalam kolbunya, di dalam dirinya, bahwasanya tidaklah Rasulullah mengajarkan menunda-nunda dalam sebuah kebaikan. Sehingga tetamu tadi pun dihidangkan. Dan ia bercerita bahwa Rasulullah SAW pun makan tidak pernah kenyang, Masya Allah, dikarenakan kesulitan hidup beliau yang beliau alami. Dan itu tidak sedikit pun mengurangi rasa syukur dan nikmat beliau atas yang diberikan oleh Allah. Semoga apa yang ditaufikkan
ataupun yang diberikan kepada Rasulullah terlimpah kepada diri kita, apa yang diberikan kepada para sahabat yang disalurkan oleh Rasulullah, semoga terlimpah kepada kita sehingga kita mudah ataupun layak menjadi hamba-hamba yang betul-betul mendapat gelar sebagaimana para sahabat mendapat gelarnya radhiyallahu anhu wa radu'an, ridho atas seluruh ketentuan Allah, dan Allah pun meridhoi atas semua yang kita perbuat, tentunya sebagaimana para sahabat melakukan di dalam kehidupannya sesuai dengan aturan-aturan yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana para sahabat dahulu, tidak ada dia mencari sesuatu apapun melainkan mencari ridho Allah dan mencari ridho Rasulnya, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga mereka adalah sebagai bintang-bintang yang mana seseorang jika melihat dari kehidupannya akan mendapat petunjuk dari yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya banyak sekali dari kisah-kisah sahabat tersebut yang telah diambil oleh ulama-ulama pelajaran dan dijadikan suatu hukum dan lain sebagainya untuk petunjuk di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sebagaimana di dalam i'tiqad dan seterusnya. Semoga apa yang kita dengarkan memberikan suatu manfaat pada hati kita, semakin ta'zim kepada Rasulullah, semakin ta'zim kepada para sahabat, semakin ta'zim kepada warisan Rasulullah, sehingga selayaknya kita pantas menjadi seorang yang disebut santrinya Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurangnya, itu adalah kekurangan saya. Jika kalian merasa video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kalian tekan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari kajian saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.